Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur pagi hari ini. Kita boleh diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap pemeliharaan, nafas hidup, keselamatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami boleh bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami mau merayakan hari ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, setiap hidup kami yang tidak berkenan sepanjang hari ini, Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh masuk hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan bersama dengan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Segala puji, segala syukur buat Tuhan. Mari kita rayakan hari ini. Kita boleh berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur.
jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau pujikan Aku Diberkati.
kasih, kemuliaan buat Tuhan. Bulan yang terakhir di tahun 2020. Kita boleh lewati sebentar, kita boleh tinggalkan, masuk tahun 2021. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang tetap setia. Meskipun kadang kami tidak setia kepadamu Tuhan, tapi Engkau tetap memegang setiap kehidupan kami. dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
satu-satunya yang ku Kami mau belajar mengandalkan kekuatan Engkau Tuhan. Ampuni kami jika kami memakai kekuatan kami sendiri dalam menghadapi setiap kehidupan kami Tuhan. Menghadapi hari ke depan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau yang kami andalkan Tuhan. Mari dengan iman katakan, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Tuhan, kami perlu pertolongan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Raja segala raja ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan Tuhan.
setiap campur tangan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Roh-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Membakar setiap kami, untuk kami rindu lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu, hanya dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan Tuhan. Kami mendapat kemenangan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap andalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Menghadapi tahun ke depan yang tidak semakin mudah Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mampukan setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan mencintai Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar firman-Mu Tuhan boleh ditaburkan. Kami memohon pengurapan Tuhan untuk setiap hati kami, supaya kami boleh menangkap Tuhan apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Engkau. Pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali, kami semakin didewasakan di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, kami memohon pengurapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Biarlah hanya isi hati-Mu saja yang boleh disampaikan Tuhan. Berfirmanlah, kami siap Tuhan untuk dikerjakan Tuhan. Kami siap untuk dididik dan diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu anugerah besar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan, dan bahkan kita boleh menikmati kasih kemurahannya, kesetiaannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika manusia menghadapi banyak hal, baik itu tekanan, baik itu penderitaan, sekalipun mereka memiliki posisi banyak teman, keluarga besar, tapi ketika dalam posisi yang rendah, dalam posisi yang lemah, seringkali banyak orang yang meninggalkan kita. Tapi satu perkara yang Tuhan mau katakan kepada kita, bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau belajar satu kehidupan seseorang yang memiliki satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Tema hari ini adalah ditinggalkan. Sekali-kali tidak. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Mazmur 37 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bersama bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Sebab itu tema hari ini, ditinggalkan sekali-kali tidak. Di awal saya katakan kita punya banyak orang, sahabat, teman. Kita punya saudara yang begitu banyak. Ketika kita di dalam keadaan yang nyaman, yang enak, punya duit, ya, punya jabatan, punya kedudukan, banyak orang yang dekat dengan kita. Tapi ketika kita dalam keadaan yang down, di mana itu semuanya? Bukankah seringkali kita mengatakan aku sendiri, tidak ada seorang pun yang memperhatikan aku. Tapi hari ini mari kita akan melihat bersama-sama, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dunia sekarang ini sedang dilanda dengan krisis. Baik itu krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis moral, dan krisis-krisis yang lain. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan satu krisis-krisis yang seperti ini. Dan kita perhatikan, kita sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi, di mana pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Apa yang kita butuhkan begitu besar dan meningkat. Tetapi apa yang kita peroleh mungkin biasa-biasa saja dan bahkan mengalami satu penurunan. Kita mau usaha dalam kondisi seperti ini, teristimewa pandemi, semua berubah. Dan itu yang kita alami hari-hari ini. Antara pemasukan dan pendapatan tidak seimbang. Bukankah itu masa-masa yang sulit? Bukankah itu masa-masa yang sukar sekali? Nah, ketika mengalami keadaan yang seperti itu, tidak sedikit orang yang depresi. Tidak sedikit orang yang stres. Karena hari-hari ini siapapun, saudara dan saya juga mengalami hal yang seperti ini. Karena itulah yang harus kita hadapi. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak bisa memungkiri kondisi-kondisi yang seperti itu. Karena jelas firman Tuhan mengatakan pada hari-hari terakhir ada banyak hal-hal yang terjadi. Yang menandakan bahwa itulah akhir zaman. Kondisi krisis-krisis yang seperti itu juga dialami oleh saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau usaha, ada banyak yang tertutup bagi kita. Ya, semua harus memerlukan satu kekuatan, satu iman, satu pengharapan
satu semangat untuk kita menghadapi kondisi yang seperti itu. Yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, masihkah Tuhan itu ada? Masihkah Tuhan itu menyertai kita? Masihkah Tuhan menolong kita? Masihkah kuasanya itu ada di dalam hidup kita? Adakah pemulihan? Adakah berkat itu? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam kehidupan kita. Kita melihat hari-hari ini, kondisi tidak semakin lebih baik. Pernahkah kita menyangka bahwa di tahun 2020 ini kita sedang menghadapi masa krisis ini? Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Di awal tahun kita punya semangat, di awal tahun kita punya komitmen, di awal tahun kita punya visi. Kita memiliki satu tujuan di tahun 2020 ini. Tapi kita melihat apa yang terjadi. Tidak lama kemudian terjadilah kondisi seperti ini. Pandemi COVID-19 mempengaruhi segala aspek, segala segi kehidupan. Tapi apakah di tengah-tengah kondisi seperti ini, adakah Tuhan menyertai kita? Masihkah Tuhan ada memberkati kita, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada kita? Pemazmur dengan tegas mengatakan, karena dia punya pengalaman dari masa muda sampai masa tua, dia melihat campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sangat terbukti di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Daud, dia punya pengalaman yang luar biasa. Daud, dia tahu di mana Tuhannya tidak pernah tinggalkan dia. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa yang dilakukan, bagaimana cara untuk mengatasinya. Sehingga kita tidak stres, depresi untuk menghadapi kehidupan di akhir zaman ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam diri kita. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Masihkah percaya kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan? Apakah merasa sendiri? Apakah kita merasa putus asa, putus harap? Masih khawatirkah kita? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar hari ini. Bagaimana caranya? Mari kita akan melihat yang pertama. Di dalam ayat yang ke-28, Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi kondisi yang seperti ini? Yang pertama, kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi pertanyaan dalam diri kita secara pribadi, sudahkah kita termasuk orang yang dikasihi Tuhan? Ya. Kita jadi orang Kristen. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menolong kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk orang-orang yang dikasihi Tuhan?
banyak Kristen KTP yang dibuktikan ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi krisis, apa yang terjadi? Putus asa, putus harap, kecewa, merasa sendiri, merasa khawatir. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih itu, hal-hal yang seperti itu, apakah kita termasuk orang yang dikasih oleh Tuhan? Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, setia beribadah. Tapi ketika kita menghadapi yang seperti krisis yang terjadi, kita tinggalin Tuhan. Nah, bagaimana orang yang dikasih Tuhan itu? Cirinya apa? Kita perhatikan cirinya yang pertama adalah setia. Menjadi orang yang dikasih Tuhan adalah orang yang setia. Kata setia itu adalah berpegang teguh. Sudahkah kita berpegang teguh? Berpegang teguh apa? Pada janji. Apa janji Tuhan? Aku menyertai engkau. Aku tidak tinggalkan engkau. Aku tidak biarkan engkau. Apakah kita pegang teguh janji Tuhan itu? Itu kata setia. Kata setia juga berpegang teguh artinya kita punya pendirian. Bagaimana dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi krisis, masalah, problem, penyakit dan lain sebagainya yang menerpa di dalam hidup kita, masihkah kita punya pendirian? Itu namanya setia. Baru kita mengalami goncangan, kita tidak lagi berpegang teguh, kita tidak punya pendirian kepada Tuhan yang sanggup memelihara kita, yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup menolong kita. Kita mulai beralih kepada ilah-ilah lain. Kita tidak lagi percaya pada firman Tuhan dan janji Tuhan. Kita percaya kepada orang lain yang kita anggap mereka melebihi dari Tuhan. Ini satu realitas. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan? Apa janji Tuhan dikatakan dia tidak tinggalkan kita? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang diperhadapkannya. Apakah kita punya pendirian yang kuat? Itu kata setia. Satu penulis Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Asma Nadia. Dia mengatakan, kereta api itu tidak pernah terbang. Kereta api tidak pernah terbang. Ia selalu setia pada rel yang dipijaknya. Ya, dia selalu setia pada rel yang dipijaknya. Satu perenungan pada hari ini. Adakah kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan dengan ditunjukin wujud setia, yaitu berpegang teguh. Coba kalau kereta api itu dia keluar dari relnya, dia katakan, aku enggak senang pakai rel ini, harus nurut. Kemudian kereta api itu keluar dari rel, bisa sampai kepada tujuan. Bisakah untuk mencapai satu tujuannya? Tentunya tidak. Kereta api itu akan terguling. Kereta api itu tidak akan berjalan
sampai kepada tujuan. Satu perenungan pada hari ini, bahwa kereta api tidak pernah terbang, ia selalu setia pada rel yang dipijaknya. Mari, sudahkah kita setia? Sudahkah kita berpegang teguh kepada kebenaran, kepada Allah? Masalah tidak berhenti, silih berganti, penyakit tidak semakin baik, tidak semakin sembuh. Dunia menawarkan yang namanya alternatif. Jalan keluar, yaitu apa? Menuruti dunia, menuruti hawa nafsu. Sudah sekian lama tidak kunjung datang, tidak kunjung berkat itu turun, tidak kunjung pemulihan. Yang menjadi pertanyaan, masihkah kita setia, masihkah kita berpegang teguh, masihkah kita punya pendirian yang kuat. Seperti kereta api itu, dia setia pada rel yang dipijaknya. Adakah saudara tetap setia kepada relnya, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan? Dan saya yakin pada saatnya Tuhan akan kerjakan kepada kita. Dan pada waktunya Tuhan buat itu menjadi indah di dalam hidup kita. Seringkali kita nggak sabar. Seringkali dalam kehidupan kita tidak setia. Hari ini minta hari ini terpenuhi. Perhatikan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dia tahu apa yang dia rancangkan. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang membuat kita damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya apa? Ada harapan, di luar ada, di depan ada harapan. Mari kita mau tetap setia. Dan orang yang setia kepada Tuhan menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Dan nanti kita akan melihat dampaknya apa. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata setia itu di dalam perjanjian baru itu adalah pistos. Di dalam perjanjian lama itu adalah emunah. Pistos emunah. Artinya apa? Kokoh. Ya. Orang yang setia adalah orang yang kokoh. Yang tidak berubah. Mari kita akan introspeksi dalam diri kita. Masih kita kokoh enggak? Kokoh di dalam Tuhan. Kokoh terhadap firman Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita untuk hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu dan tidak semakin baik. Karena hari-hari ini adalah akhir zaman. Oleh sebab itu mari dalam hidup kita. Untuk kita menjadi orang yang kokoh. Yang tidak berubah. Kalau senang, kita puji Tuhan, haleluya. Kalau kita tidak senang, mengalami hal-hal yang tidak baik, kita berubah pikiran kita. Ketika kita dalam keadaan down, tidak ada seorang pun yang mau datang dan menghampiri kita. Maka kita berubah. Ngapain jadi orang Kristen? Ngapain menjadi pengikut Kristus? Tidak ada perubahan. Kenapa enggak ada perubahan? Apakah kita dikasih Tuhan? Bagi orang yang setia, orang yang kokoh, orang yang tidak berubah. Masalah penderitaan, penyakit bisa menggoncangkan iman kita.
Bisa membuat kita berubah dalam konsep pikiran kita. Dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Kita gadaikan iman kita. Orang yang seperti itu tentunya akan ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kita sudah tinggalin Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Cara yang kedua, kembali kita akan melihat di dalam ayat yang ke-25 di dalam Mazmur 37. Ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Pemazmur mengatakan, dia punya pengalaman. Dari muda sampai dia menjadi tua. Tidak pernah, perhatikan, tidak pernah dia melihat ya orang benar ditinggalkan. Apa bagian yang kedua? Menjadi orang benar. Menjadi orang benar itu tidak sama dengan orang baik. Ya, mari kita akan cermati begitu. Orang baik adalah orang yang melakukan segala perbuatan yang dianggap orang baik. Jadi orang baik adalah melakukan segala perbuatan yang dianggap oleh orang lain itu baik. Orang baik adalah dikatakan baik bila mengikuti apa yang orang lain inginkan walaupun tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mengikuti apa yang orang lain inginkan walaupun tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ngelawan perintah Tuhan. Tapi kalau orang lain mengatakan itu benar, itu baik, maka itu sebut dengan orang baik. Kalau kita lihat kanal ini adalah ABS, asal Bapak senang. Pokoknya orang lain senang, udahlah, aku akan lakukan itu. Walaupun itu nyerempet salah. Itu orang baik. Ya. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar dia pasti baik. Nah, orang benar itu seperti apa? Yaitu orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh waktu hidupnya. Itu orang benar. Orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh waktu hidupnya. Yaitu yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di seluruh waktu hidup kita? Tadi katakan orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi orang benar kita. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setiap hari. Loh, berarti ada yang tidak percaya Yesus setiap hari? Ada. Hari ini percaya, haleluya, puji Tuhan, dapat berkat, tapi besoknya ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah, nggak percaya sama Tuhan. Percaya kepada bintang-bintang, ramalan-ramalan, nasib. Ya, oh nasibmu nggak bener nih. Apakah ini sebetulnya orang benar? Enggak. Orang benar adalah dia berjuang setiap hari. Dalam perjuangannya adalah hidup di dalam kekudusan. Kudus di dalam pikiran, kudus di dalam perkataan, kudus di dalam perbuatan, kudus di dalam pekerjaan, kudus di dalam usaha, kudus di dalam sosial, kudus di dalam sekolah, kudus di dalam rumah tangga, dan kudus-kudus dalam setiap kehidupan kita. Yang dipertanyaan dalam hidup, sudah ada?
Dalam pekerjaan kita, kita kudus. Dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita udah kudus kan? Bagaimana kita termasuk menjadi orang yang benar kan? Bagaimana kita bisa menikmati tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap menyertai. Dalam kondisi apapun Tuhan ada mendampingi kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ada banyak kegagalan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak menjadi orang benar. Tadi katakan orang benar adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam usaha kita yang kecil saja. Dalam rumah tangga adakah kita melakukan kehendak Tuhan? Dalam keuangan, dalam rumah tangga saja. Adakah kita hidup benar? Ini ada uang laki-laki, ini ada uang perempuan. Ya kan? Seringkali kita boleh mendengar hal itu. Oh, ini orang perempuan, ini uang perempuan, berarti dikasihkan pada istrinya. Kalau ini uang laki-laki, usaha saya kok, simpen kantongi sendiri. Sehingga apa? Dia melakukan sesukanya. Karena dia punya. Sehingga istri pasangannya, dia tidak tahu. Dan itu masalah. Kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kita hidup di dalam kekudusan. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma ayat 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya sendiri. Mari kita akan lihat posisi kita, status kita sekarang. Dijadikan benar. Dibenarkan oleh korban Yesus Kristus. Mari kita boleh bersyukur hari ini. Aku telah dibenarkan melalui korban Kristus. Dan kalau kita menjadi orang yang sudah dibenarkan, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Artinya kita pasti Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Ya, bukan besok, sekarang. Kalau hari ini dalam kondisi apapun dan saudara sedang mengalami hal-hal yang seperti itu, masihkah percaya tentang pengorbanan Yesus? Bahwa engkau sudah dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan status kita, masa kita mau menjadi orang yang salah lagi, orang yang tidak benar lagi? Jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang yang benar. Karena orang yang benar, dia pasti akan baik. Tapi orang baik belum tentu dia jadi orang yang benar. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita akan melihat Mazmur 37. Ayat yang ke-25 dan 26. Ayat yang ke-25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Apa dampaknya? Kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, orang yang benar, maka ayat ini dengan tegas tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dampaknya adalah anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat.
Amin. Mau kita melihat anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat. Jadikan diri kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dengan diwujudkan adalah setia, kokoh, tidak berubah. Jadikan dalam diri kita menjadi orang benar. Karena kita sudah dibenarkan melalui korban Yesus Kristus. Dengan darahnya dia bayar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak cucu kita diberkati. Yang kedua, Mazmur 37 ayat yang ke-29. Ya, ayat yang ke-29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Dampaknya apa? Yang kedua, mewarisi dan mendiami negeri. Luar biasa, Saudara. Saudara akan tinggal di mana tanah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ahli waris dan bisa mendiami negeri itu. Apa saja saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, studi saudara, pelayanan saudara. Saudara akan mewarisi dan saudara akan tinggal di dalamnya. Dan itu wujud daripada Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang ketiga, Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dampaknya apa? Tuhan tidak tinggalkan kita. Kalau kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, orang yang benar, ditopang, dipegang. Sehingga apa? Tidak sampai tergeletak. Enggak sampai luka parah. Bisa jatuh. Perhatikan, bisa jatuh. Tapi tidak sampai parah. Usaha kita bisa gagal. Tapi tidak sampai parah. Betul? Perhatikan di sini. Karena Tuhan yang menopang. Tidak sampai tergeletak, lie down, terkapar. Mari hari ini kita mau bersama-sama untuk kita boleh menikmati ya, bahwa kita tidak ditinggalkan. Sekali-kali tidak. Jadi kalau kita menghadapi tekanan kondisi yang seperti itu, mari datang kepada Tuhan. Ya, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan percaya kepada Tuhan. Maka dia yang akan bertindak. Apa yang saudara hadapi untuk hari ini? Ayo, jangan pakai kekuatan kita. Kembali kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, orang yang setia. Jadikan diri kita adalah orang yang benar. Karena kita sudah dibenarkan. Perbuatan baik kita tidak mampu untuk kita menjadi orang yang benar. Karena natur manusia adalah manusia yang berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan, dia rela mati di atas kayu salib, berkorban untuk menebus dosa saudara-saudara, supaya kita menjadi orang yang dibenarkan. Kalau orang yang dibenarkan, saya yakin janji Tuhan, anak cucu kita diberkati dan menjadi berkat. Kita bisa menjadi pewaris di negeri ya. Dan kita ditopang oleh Tuhan. Tangan kita dipegang oleh Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, tapi masalah itu tidak akan menghancurkan kita. Karena perhatikan, Tuhan tidak meninggalkan orang benar dan orang yang dikasihinya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Tuhan tahu, Tuhan peduli dengan apa
yang saudara hadapi, yang saudara alami. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau untuk bergumul sendiri. Karena Tuhan tidak meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Karena Tuhan itu mengerti. Dan apa yang menjadi masalah saudara hari ini, apa yang menjadi problem dalam hidup saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan itu peduli. Tuhan itu mengerti. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu. Dan hari ini jangan kau lari jauh tinggalkan Tuhan karena engkau menghadapi masalah. Tapi justru di dalam masalah itu kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kita apa yang menjadi problem masalah di dalam hidupmu. Maka engkau akan katakan, aku tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu bukan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu tak terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, baik itu tekanan, problem, krisis,
penyakit, apapun yang sedang saudara hadapi. Perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau bergumul sendiri. Allah tahu, Allah mengerti, Allah peduli dalam hidup. Hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku kalau aku bukan menjadi orang yang benar, hanya sekedar menjadi orang yang baik. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami bukan menjadi orang yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak setia, orang yang mudah goyah. Hari ini kami percaya Tuhan, kalau Tuhan tolong pemazmur, Tuhan tolong Daud, maka saya yakin Tuhan, hari ini Engkau juga peduli dalam masalahku. Engkau mengerti persoalanku yang aku hadapi. Dan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau terima pemulihan. Aku akan terima berkat. Aku akan terima kesembuhan. Aku akan terima pemulihan. Karena aku percaya bahwa Engkau sudah membenarkan kami. Hari ini Engkau sudah membenarkan kami karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena darah-Mu Tuhan, Engkau berkorban supaya kami menjadi orang yang dibenarkan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, kami telah terima itu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau terus Roh Kudus mengerjakan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini ada sukacita pemulihan yang besar. Dan kami boleh terima akan janji Tuhan. Karena kami percaya Kau punya rencana yang baik dalam hidup. Damai, sejahtera, dan sukacita. Dan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyikan Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Dialah sumber kekuatan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan,
Kami percaya bahwa hanya satu-satunya Yesus yang aku andalkan, satu-satunya Engkau yang ku percaya. Karena Engkau adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dan Engkaulah sumber penyembuh, dan Engkau adalah sumber pemulihanku Tuhan. Kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi dalam hidup kami terjadi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berkati kami percaya Engkau juga memberkati bangsa negara kami Indonesia. Engkau juga akan berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, DPR, MPR. Kami juga berdoa Tuhan, berkati Tuhan mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan sampai pada tingkat RT RW. Engkau juga berkati mereka, Engkau lindungi mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Karena Engkau mengasihi kepada kami semuanya. Engkau juga akan mengasihi bangsa, negara kami dan para pemimpin bangsa. Demikian juga Tuhan TNI Polri. Mereka yang ada di garis depan, para medis dan medis Tuhan. Mereka yang terpapar Engkau juga akan mengasihi mereka. Engkau hadir, sembuhkan Tuhan. Engkau angkat wabah-wabah hari-hari ini Tuhan. Di negara kami Indonesia. Ampuni kami semuanya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan memegang teguh tangan kami. Engkau menopang kami Tuhan. Dan Engkau akan menyingkirkan wabah ini dari negeri yang kami cintai. Karena Engkau mencintai mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau juga memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hambamu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaatmu di mana mereka berada sampai ke pelosok-pelosok yang terpencil. Engkau hadir, Engkau mengasihi, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, pekerjaan, rumah tangga, pernikahan, studi saudara, pelayanan saudara, di mana saudara berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan mencurahkan berkat, dan Tuhan menyertai kita. Sekarang terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.